Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa. Apalagi apabila kita membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Tapi tahukah Anda, terdapat seorang wali Allah yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi kuburannya bercahaya? Satu cerita yang dikisahkan dalam Tazkirah. Pada saat itu, seorang lelaki lewat satu lokasi perkuburan di satu malam yang kelam serta sunyi. Mendadak ia terpandang satu sinar yang jelas benderang nampak dari satu kubur serta selalu menjulang ke langit. Dia berpikir, peluang kubur ini yaitu pendam seorang yang begitu istimewa. Ia seorang wali Allah atau ulama atau orang saleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diambilnya sebatang kayu, lantas dipacah di atas kuburan yang bersinar itu. Esok harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau menginginkan menyelidiki serta ingin tahu pendam siapakah yang begitu ajaib itu. Untuk tahu dengan selanjutnya, lelaki itu berkunjung ke rumah pemilik kuburan serta berjumpa dengan istri tersebut, lalu bercerita keajaiban yang dilihat di kuburan suaminya. Anehnya, sang istri terkejut dan heran. Dia begitu mengetahui suaminya bukanlah siapa-siapa. Ia seorang petani umum saja. Bukanlah seorang yang alim, bukanlah seorang pakar ibadah, orang saleh, apalagi imam, bukan juga guru Al-Quran. Jadi suaminya tak pintar membaca Quran, serta dia tak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu ajukan pertanyaan, apakah perkara-perkara aneh yang si mati selalu lakukan dalam kehidupan setiap harinya? Dan pada akhirnya sang istri teringat satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap saat sebelum tidur, suaminya selalu mengambil wudhu, lalu masuk ke dalam ruangan dan mengambil Al-Quran, lalu dicium serta dipeluknya dengan penuh kecintaan serta kasih sayang. Lalu ia akan duduk dan membuka Quran itu sehelai untuk sehelai demi sehelai seperti sedang membaca. Sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia bahkan meraba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seakan sedang menyentuh serta membelai suatu hal yang sangat ia kasihi. Sang istri berkata, ia pernah mendengar rintihan serta isakan tangis suaminya yang begitu sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah saya, karena saya tak dapat membaca kalimah-kalimahmu ini. Jangan sampai engkau hukum saya di atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Saya tak dapat membaca kalimah-kalimahmu. Saya tak bisa bersahabat denganmu. Saya tak bisa mengertimu. Namun saya begitu mengasihimu. Saya begitu mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa saya. Janganlah engkau menuduh saya di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu memohon untuk melihat Al-Quran yang paling disayangi suaminya itu. Benar serta begitu mengharukan. Setelah ia melihat naskah yang mulia itu terlihat lusuh, helaian-helaiannya terlihat riring dibuka berulang kali, serta ada beberapa sisa air mata di kertasnya.
tanda seorang kerap menangis berurai air matanya ketika buka lembaran yang maha suci ini. Begitu mulia kepribadian lelaki ini. Hatinya sudah menyatu dengan ruh Al-Quran. Dia begitu mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sebenarnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan semua jiwa serta raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam tempat tinggal kita, di dalam diri kita, setiap saat, serta luangkanlah waktu kita setiap hari untuk membaca serta memahami isinya.